Oke, pemirsa, kita naik kereta Mario Express. Ya, well, naik kereta apa nih? Mario Mario Malabar bukan Mario Bro Express dari Malang ke Purwokerto. to ayah Jogja Kalau kemarin naik kereta Kemar Jakarta, ke Mario Bros. Mario sekarang Bros. naik kereta api Mario Bros. Aduh, Mario Bros ya. Mario Express Mario Bros. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tangan untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi pergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang pangeran yang berpaling menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Di tangan untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku ingin terbang tinggi, tiada arti. Aku ingin terbang tinggi seperti elang. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Tulung Agung. Stasiun Tulung Agung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rau ken kabari pak kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan juga dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin pingin mendapatkan jodoh, waduh, jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, ya mudah-mudahan dapat ya sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh, ya memang doakan mudah-mudahan saudara dapat jodoh ya, jodoh yang terbaik dan mudah-mudahan saja siapa tahu jodoh kita adalah CEO yang sedang menyamar. Waduh, atau mertua kita adalah CEO yang sedang menyamar. Waduh, supaya kita kecipratan jadi CEO pemirsa. Amin. Oleh karena itu mudah-mudahan bagi yang belum dapat jodoh sesegera mungkin ya dapat jodoh dan sesegera mungkin ke pelaminan ya sebelum KUA-nya tutup, cateringnya tutup gara-gara perang dunia ketiga. Waduh. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin pingin menjadi CEO, ya memang doakan mudah-mudahan tercapai, terwujud jadi CEO. Ya CEO yang bisa membangun bangsa dan negara kita, ya CEO yang bisa menyerap lapangan pekerjaan, CEO yang bisa meningkatkan perekonomian bangsa dan negara kita. Dan mudah-mudahan saja menjadi CEO yang sukses, yang berguna dunia dan akhirat. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin pingin mendapatkan beasiswa LPDP supaya bersekolah ke luar negeri, supaya dapat detail ya magister, doktor, sarjana, dapat ilmu, mudah-mudahan dapat ya. Dan ingatlah kalau sudah dapat beasiswa LPDP, saudara sekolah dengan benar ya, dengan tekun. Setelah mendapatkan titel dan ilmu, waduh, ingatlah Indonesia. Jangan lupakan Indonesia, jangan lupakan tanah air. Karena beasiswa LPDP yang saudara peroleh itu adalah pajak rakyat untuk saudara supaya saudara pintar dan bisa membangun bangsa dan negara kita. Dan ingatlah, jangan sampai sudah mendapatkan titel melupakan Indonesia atau ingin menjadi warga negara UK. Waduh, ya, ingin menjadi warga negara asing. Waduh. Kata Bung Roma, terlalu. Nah, kalau zaman dahulu saudara akan dikutuk menjadi batu seperti malin kundang. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin pingin mendapatkan sesuatu, pingin mempunyai rumah, mempunyai mobil, punya istri muda, maaf atau pingin sesuatu yang diimpi-impikan, ya mudah-mudahan tercapai, terwujud ya. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hello guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys ya. Selamat datang di episode ke-78 Perjalanan Epic ke Tanah Bromo. Bromonya sudah lewat pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-78 pasti bertanya, "Mang, Bromonya mana?" Bromonya sudah lewat pemirsa. Waduh. Bagi yang baru datang, tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi, termasuk perjalanan ke Gunung Bromonya. Waduh. Supaya kronologis dan tidak bikin pusing dan tahu gaya konten Mamang pemirsa. Waduh. Jadi Mamang punya gaya sendiri pemirsa. Yang hanya dipahami kalau saudara menonton dari awal. Waduh, dari episode-episode sebelumnya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-78 Perjalanan Epic ke Tanah Bromo. Mamang sedang berada di kereta api Mario Bros. Mario Bros. Kereta api Mario Bros Express pemirsa. Waduh. Ya tepatnya kereta api Malioboro Express pemirsa. Ray Birang Mario Bros ya. Waduh, seperti adegan film atau juga game ya. Seorang ledeng. Waduh, tahu ledeng ya, PAM ya, PDAM.
Oke pemirsa yang berbahagia, memang sedang berada di kereta api Mario Bros. Malioboro Express ya, atau disingkat Mario Bros. Dari kota Malang menuju kota Purwokerto pemirsa. Dari Gunung Semeru, Arjuna Welirang, Gunung Kawi menuju Gunung Selamat. Dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah. Dari lembah Sungai Brantas ke Sungai Serayu pemirsa. Waduh. Dan sekarang episode ke-78 kereta api Mario Bros sudah sampai di stasiun Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Jadi kabupaten ini adalah kabupaten tercantik-cantiknya di selatan Jawa Timur pemirsa. Waduh. Jadi ternyata selatan Pulau Jawa, selatannya Provinsi Jawa Timur eksotis pemirsa, cantik-cantik. Waduh. Namun sayangnya memang hanya cuman lewat pemirsa. Waduh. Insya Allah di perjalanan berikutnya Mamang akan singgah di Kabupaten Tulung Agung, karena kabupaten ini unik pemirsa ya, eksotis pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sudah sampai di Kabupaten Tulung Agung dengan kereta api Mario Bros. Malioboro Express, disingkat Mario Bros pemirsa. Waduh. Berbicara tentang kereta api Mario Bros, waduh, atau Malioboro Express, ini namanya diambil dari Jalan Malioboro, Kota Jogja pemirsa. Jadi awalnya kereta api ini melayani antara Malang menuju Yogyakarta. Ya, penumpang dari Jogja ke Malang atau Malang ke Jogja atau pertengahannya pemirsa. Waduh. Namun pada tahun 2023 ya diperpanjang sampai ke Purwokerto bersamaan dengan kereta api Kertanegara. Jadi ada 2 kereta api ya yang melayani antara Malang ke Purwokerto pemirsa. Perjalanan dari Malang ya akan melewati banyak sekali tempat-tempat eksotis di selatan Jawa Timur. Di antaranya akan singgah di Blitar, akan singgah di Tulung Agung ya, di Kediri, Kertosono, Kabupaten Ngawi ya, ke Madiun, Sragen, Solo, Klaten, Yogyakarta, Kutuarjo, Kebumen, Kroya, dan terakhir sampai ke Purwokerto. Jadi kereta api ini melayani jalur selatan, paling selatan pemirsa. Waduh, bersamaan dengan kereta api Kertanegara. Jadi kereta api Kertanegara dan kereta api Malioboro Express ya sama-sama rutenya antara Malang Purwokerto, Purwokerto Malang. Jikalau kereta api Kertanegara berangkat dari Purwokerto malam hari, maka Malioboro Express akan berangkat dari Malang malam hari. Waduh. Jikalau kereta api Kertanegara berangkat dari Malang pagi hari, maka kereta api Malioboro Express akan berangkat dari Purwokerto pagi hari. Konon katanya akan bertemu di kota Solo pemirsa. Akan bertemu antara Malioboro Express dengan Kertanegara, antara Kertanegara dengan Mario Bros. Malioboro Express. Waduh. Nah, ternyata kereta api Mario Bros ini ya, kereta api yang sangat-sangat ya dibutuhkan oleh masyarakat sekitaran Jawa Timur Selatan sampai Jawa Tengah pemirsa. Jadi kebanyakan penumpang kereta api Mario Bros ini sebagian besar adalah kereta api parsial pemirsa ya, sesuai dengan jarak. Waduh, rata-rata dari Malang ke Blitar, Blitar ke Tulung Agung, atau Blitar ke Jogja ya. Nanti dari Jogja ke Purwokerto dan sebaliknya. Tidak semuanya trip pemirsa. Waduh, tidak full trip. Waduh. Ada yang naik dari Malang turun di Blitar. Ketika turun di Blitar, disambung lagi penumpang Blitar yang naik entah ke Jogja entah ke Purwokerto pemirsa. Waduh, penuh lagi. Jadi selama perjalanan kereta api ini melayani juga jarak-jarak menengah pemirsa. Waduh, seperti Malang ke Blitar ya, Malang ke Kediri, Kediri ke Jogja, Jogja Purwokerto dan sebaliknya. Waduh. Jadi tidak semuanya full trip pemirsa. Karena memang ya jarang-jarang ada kereta api antara Malang sampai Yogyakarta pemirsa, jalur Yogyakarta sampai Purwokerto. Selain Malioboro Express atau Mario Bros, ada lagi Kertanegara, ada lagi
satu lagi Gajayana pemirsa, itu eksekutif pemirsa. Jadi yang menengah-menengah inilah dan ongkosnya terjangkau inilah yang diincar penumpang jurusan Malang Purwokerto, Purwokerto Malang PP. Waduh, termasuk juga para penumpang yang menuju ke Provinsi Haji Udin. Waduh, Provinsi Jawa Barat yang kehabisan tiket kereta api Malabar pemirsa. Waduh. Jadi ceritanya ketika Mamang sedang berada di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, di Malang Raya sana ya, sedang asik-asiknya liburan pemirsa. Tiba-tiba disuruh pulang ya ke Provinsi Haji Udin. Ke Kota Tasikmalaya, Provinsi Haji Udin. Maaf ya, Provinsi Jawa Barat pemirsa. Yang ketika episode ini tayang sedang dipimpin oleh Haji Udin, oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Jadi Mamang mau tidak mau harus pulang ke Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Berhubung kereta api Malabarnya habis tiket karena dadakan, ada lagi kereta api Malabar itu 3 hari kemudian pemirsa baru ada tiketnya, baik itu yang pagi maupun yang malam pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Mamang naik kereta api singgah-singgah dulu pemirsa. Waduh. Yang namanya relevan kan bagaimana caranya pulang ya sambil naik kereta api pemirsa. Akhirnya Mamang jatuh kepada kereta api Malioboro Express alias Mario Bros ya. untuk pulang ke tanah air, waduh, ke home base di Kota Tasikmalaya. Tapi dengan singgah dulu di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah ya, tempat tinggal Kades Hoho. Provinsinya Kades Hoho ya. Waduh. Cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Ya mudah-mudahan Kades Hoho ya kedepannya menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Amin. Jadi sambil menyelam minum kopi pemirsa, sambil pulang ya singgah dulu di kaki Gunung Slamet pemirsa ya, di lemurnya Kades Hoho pemirsa ya. Ho Alkap ya. Ho Alkap kan Banjarnegara ya, sama aja ya. Sekitaran Banyumas ya, residen Banyumas pemirsa. Waduh. Insya Allah Mamang akan menikmati dulu ya di kaki Gunung Slamet sebelum akhirnya pulang ke Kota Tasikmalaya dengan kereta api Serayu nanti. Waduh. Bagaimana keseruannya di Purwokerto dan bagaimana perjalanan dari Malang ke Purwokerto, saudara tontonlah ya. Insya Allah episode-episode selanjutnya akan menceritakan tentang perjalanan ke Purwokerto dan singgah di Purwokerto serta perjalanan ke Kota Tasikmalaya. Apa aja yang Mamang lakukan di Purwokerto? Saudara penasaran? Tonton ya. Dari episode ke-78 dan seterusnya, Mamang akan cerita di Purwokerto pemirsa. Jadi meskipun naik 2 kereta api ya, dari Malang ke Purwokerto naik kereta api Mario Bros. Waduh, disambung nanti Serayu. Kalau digabungkan ongkos Mario Bros dengan Serayu, ternyata lebih murah pemirsa daripada naik kereta api langsung. Kereta api Malabar dari Malang ke Kota Tasikmalaya pemirsa. Saudara penasaran ya, cek aja di KAI Akses ya. Waduh. Ya bedanya itu agak jauh pemirsa ya, bedanya hampir 100 ribuan pemirsa. Waduh. Cuman kalau naik kereta api 2 kali ya agak ribetnya ya, kita mungkin harus menikmati dulu di Purwokerto. Waduh, tidak langsung naik kereta api lanjutan pemirsa. Beda dengan kereta api yang langsung naik langsung turun ke tempat tinggal pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-78 perjalanan epik ke Tanah Bromo. Negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia. Ya insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, terbebas dari hama-hama, dan insya Allah akan mendamaikan dunia. Ya karena sejatinya bangsa kita bangsa yang penuh perdamaian, menjunjung tinggi perdamaian, kedamaian dunia. Ya mendamaikan dunia ya, kalau yang hama-hama lebih baik hancur aja. Waduh. Karena ketika episode ke-78 ini tayang ya, Mamang sedang menyaksikan gemerlapnya di Timur Tengah sana pemirsa. Waduh, mercon-mercon Persia benar-benar gagah berani pemirsa, menghantam bangsa yang dijanjikan 3000 tahun yang lalu. Waduh, ternyata dijanjikan akan dapat mercon pemirsa.
Macan Persia ini luar biasa. Waduh, bangsa yang benar-benar tangguh pemirsa. Jadi dalam sejarahnya bangsa Persia ini adalah bangsa superpowernya zaman kuno pemirsa. Jadi belum pernah ditaklukkan ya. Waduh, sekali diganggu seperti tawon pemirsa. Ibaratnya kita melemparkan batu ke sarang tawon ya, tawonnya ngamuk pemirsa. Tak sadar rumah kita dekat dengan sarang tawon, dicongcong oleh hipersoniknya. Waduh. Oleh karena itu jangan merakatang-tang meraketeng-teng ya, jangan mentang-mentang kita super power bisa. Waduh, lebih baik menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang penuh perdamaian dan kedamaian bisa. Jadi jangan mengganggu singanya Asia Persia pemirsa. Sekali dilempar batu singanya bangun ngamuk pemirsa, amsyong pemirsa. Waduh, bisa-bisa Israel kembali ke zaman batu pemirsa. Waduh, ke zaman Exodus seperti ribuan tahun yang lalu pemirsa. Waduh, dan insya Allah akan kembali. Waduh, mungkin saudara akan bertanya, kapan mang bangsa Israel kembali ke Exodus seperti zaman batu? Tak lama lagi pemirsa ya, tahun 2027. Jadi bangsa ini punya siklus ya, dimana suatu saat siklusnya akan kembali Exodus diaspora ya, tersebar ke banyak negara. Waduh, bahkan tinggal di gorong-gorong. Waduh, siklus antara 77 sampai 80 tahun bangsa ini akan kembali diaspora pemirsa. Jadi jangan menunggu kiamat ya. Sebelum kiamat pun bangsa ini akan kembali tersesat di gurun pasir pemirsa. Waduh, kembali diaspora ya, artinya tersesat di berbagai negara pemirsa. Saudara penasaran? Insya Allah Mama akan bahas, tapi bukan di episode kali ini. Oke pemirsa yang berbahagia, insya Allah dengan kepemimpinan beliau, Sang Presiden Macan Asia akan membawa negeri kita menuju negeri yang penuh perdamaian, kedamaian, dan mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Mario Bros sudah sampai di Kabupaten Tulung Agung, tepatnya stasiun Tulung Agung. Ya, banyak yang turun di stasiun Tulung Agung. Ada juga yang naik dari stasiun Tulung Agung. Jadi kereta api ini siklus pemirsa ya, ada yang turun, ada yang naik. Ya, jumlah yang turun sebanding dengan jumlah yang naik. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika berada di Kabupaten Tulung Agung, ternyata kabupaten ini dulunya namanya Ngerowo pemirsa. Artinya rawa. Waduh. Jadi kabupaten ini adalah bekas rawa-rawanya Sungai Brantas pemirsa. Jadi Sungai Brantas ini mirip dengan Sungai Amazon kalau di daerah Tulung Agung. Ketika musim hujan ya, airnya meluap dan daerah Tulung Agung ini akan tergenang pemirsa, seperti rawa-rawa atau ngerowo ya, atau dalam bahasa sini disebutnya campur darat pemirsa. Jadi rawa-rawa dadakan pemirsa. Waduh. Konon ketika berdirinya Kabupaten Tulung Agung ini bagian dari Kabupaten Kediri pemirsa. Ya, jadi Kabupaten Tulung Agung ini wilayahnya ya pemberian dari Blitar, dari Pacitan, dari Kediri pemirsa. Dan akhirnya nanti menjadi Kabupaten Tulung Agung. Tulung Agung dahulu disatukan dengan Trenggalek pemirsa. Waduh. Sebagian besar wilayah Tulung Agung adalah ngerowo pemirsa, campur darat, rawa-rawa. Jikalau musim hujan, air berantasnya meluap, tergenang pemirsa. Waduh, sehingga sulit sekali untuk dijadikan lahan pertanian. Lahan pertaniannya sempit. Jikalau musim kemarau ya, Sungai Berantasnya tidak meluap, bisa digunakan untuk pertanian. Namun bisa mendatangkan bencana karena musim hujan, karena tiba-tiba Sungai Berantas meluap. Luapannya bahkan konon katanya bisa menenggelamkan persawahan, bahkan alun-alun ya Kabupaten Tulung Agung pemirsa, atau Kabupaten Ngerowo. Jadi Tulung Agung ini dahulu namanya Ngerowo pemirsa. Pada tahun 1923 dirubah kembali menjadi Kabupaten Tulung Agung. Waduh. Saudara tahu Tulung Agung? Tulung Agung ini ada dua versi. Yang pertama, arti Tulung Agung adalah pitulung yang agung, pertolongan dari Tuhan. Waduh. Yang kedua,
Arti Tulung Agung adalah tulung artinya sumber air ya, agung artinya besar. Jadi sumber air yang besar atau air yang banyak pemirsa. Dan salah satu permasalahan di Tulung Agung ya sejak berdirinya Kabupaten Tulung Agung itu adalah banjir berantas pemirsa. Banjir yang menenggelamkan pertanian. Jadi ngerowo pemirsa, rawa-rawa yang kritis terhadap hujan pemirsa ya. Jikalau hujan apalagi padinya mau menguning ya bisa tenggelam pemirsa. Oleh karena itu sejak zaman dulu ya para bupati Tulung Agung berusaha bagaimana caranya mengatasi banjir Sungai Berantas ngerowo ini, karena tiap tahun bisa menenggelamkan satu wilayah Tulung Agung pemirsa. Waduh. Bahkan dahulu legendanya sebelum berdirinya Kabupaten Tulung Agung ini adalah ngerowo, rawa-rawa besar ya. Banyak airnya ya mirip-mirip dengan rawa pening yang ada di Jawa Tengah pemirsa. Ya besar tapi lebih besar dari rawa pening pemirsa. Nah ada orang sakti ya dengan sapu lidinya, dengan lidinya, beberapa lidinya ditancapkan di tanah ya, airnya tiba-tiba surut pemirsa dan dijadikanlah tempat permukiman. Namun beberapa abad kemudian ya terjadilah banjir kembali tiap tahun banjir pemirsa. Dan paling buruknya ketika akan menghadapi panen tiba-tiba banjir lagi, menenggelamkan lagi dan menjadi rawa lagi. Akhirnya kabupaten ini dinamakan Kabupaten Ngerowo pemirsa. Waduh, Kabupaten Tulung Agung, air yang besar. Nah, air yang besar ini ternyata diatasi ketika zaman Jepang. Waduh, ketika zaman Dai Nippon, Jepang menduduki Indonesia dari tahun 1142 dengan 1145, di mana Jepang membangun sebuah kanal atau terusan dan ada terowongannya yang dikenal dengan Kanal Terusan Terowongan Niyama pemirsa ya, menembus dua gunung baik itu celah maupun terowongan. Waduh, dari terusan inilah maka banjir setiap tahunnya teratasi pemirsa. Luapan Sungai Berantas teratasi. Namun yang menjadi permasalahannya cara membangun itu loh. Waduh, cara membangun terowongan terusan Niyama ini dengan cara ala Jepang ya, ala pendudukan Jepang, yaitu yang kita kenal dengan Romusa. Waduh. Ya, Romusa saudara mungkin sudah tahu, Romusa ya istilah lainnya kerja paksa pada masa Jepang pemirsa. Tapi ingat ya, Romusa ini meskipun kerja paksa diberi upah loh. Waduh, karena sejatinya orang-orang Romusa ini bukan orang-orang tawanan perang pemirsa, tapi orang-orang yang sukarela ya membangun sebuah fasilitas pemirsa ya, membangun sebuah kanal, membangun jalan kereta api yang tentu saja diberi upah pemirsa. Tapi meskipun diberi upah ya nyatanya banyak orang yang meninggal, mirip-mirip kerja paksa. Waduh. Jadi pada masa Jepang ini ada dua istilah ya. Yang pertama tawanan perang. Kalau tawanan perang itu bekerja di bawah todongan pistol, itu namanya kerja paksa, tidak diberi upah ya, melanggar dihukum mati. Tapi kalau Romusa adalah sukarelawan yang direkrut Jepang dan tentunya diberi upah pemirsa. Tapi kenyataannya banyak Romusa yang meninggal. Ya, banyak Romusa yang mirip-mirip dengan kerja paksa terhadap tawanan-tawanan perang pemirsa. Waduh. Dan salah satu kekejamannya terlukis dari pembangunan terowongan dan terusan Niyama. Terowongan yang menembus dua gunung untuk mengalirkan air Sungai Berantas jikalau terjadi banjir ke daerah selatan, ke pantai selatan pemirsa. Waduh. Nah, berkat darah keringatnya Romusa inilah maka banjir Berantas, banjir tahunan di Tulung Agung tidak tenggelam lagi pemirsa. Terselamatkan, airnya mengalir sebagian ke pantai selatan pemirsa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa banyak yang meninggal pemirsa, padahal kan diberi upah ya. Waduh, apa jangan-jangan upahnya tak sampai pemirsa? Atau gimana nih? Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang kekejaman Jepang terhadap Romusa ketika pembangunan Niyama ini. Meskipun kejam, ya ternyata berkat Romusa lah, ya Tulung Agung terbebas dari banjir. Ketika zaman Belanda tak berani membangun terusan itu, tak mampu membangun terusan itu. Tapi ketika zaman Jepang, dengan kekejaman terhadap Romusanya, mampu membangun terusan itu dan berguna sampai hari ini pemirsa. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang episode ke-78, silakan menyimak sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, membosankan, simpel dengan Mamang ya. Suka tonton, tak suka jangan nonton, jangan iri hati. Cukup di skip saja. Waduh. Suka tonton, tak suka jangan nonton ya. Tak suka tinggal skip aja. Simple dengan Mamang. Waduh. Karena kuota internet saudara ya tak tercover dana antara, tak tercover LPDP, tak tercover dana hibah ya. Jangan meminta ke Mamang ya, minta THR ke Mamang. Waduh, untuk mengganti kuota saudara. Waduh, karena Mamang aja kan belum jadi CEO, apalagi jadi presiden pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka apalagi kuotanya pas-pasan ya lebih baik skip aja pemirsa. Pergunakanlah kuota internet saudara dengan bijak ya. Waduh. Apalagi yang tidak suka ya skip aja. Simpel dengan Mamang. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Saudara mendapatkan ilmu, mendapatkan rejeki, dan mudah-mudahan ya dilancarkan rejeki. Dan mudah-mudahan saja menjadi CEO atau keturunan saudara ada yang menjadi CEO, atau salah satu keturunan saudara ada yang menjadi presiden, pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Amin. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Terowongan Niyama Romusa. Sebuah terowongan dikerjakan ribuan Romusa dibangun untuk mengalirkan banjir ke Samudra Hindia. Ditulis oleh Henry F. Isnaini, edisi 14 April 2012. Pada tanggal 17 November 1142, Sungai Brantas meluap, merendam 150 desa dan 9.000 rumah di Kabupaten Tulung Agung. Luapan air juga menghancurkan areal pertanian. Genangan air di daerah hilir membentuk tanah berawa yang luas, yang oleh penduduk setempat disebut campur darat. Jadi musiman Kabupaten Tulung Agung pada masa lalu adalah musiman. Suatu saat daerahnya akan berubah menjadi rawa karena luapan Sungai Brantas. Biasanya ketika musim hujan pemirsa. Waduh. Jadi ada siklus ya, siklus di Tulung Agung di mana daerahnya itu bekas rawa dan kembali akan menjadi rawa kalau saat musim hujan tiba. Biasanya 5 tahun sekali atau sampai 8 tahun sekali pemirsa. Waduh. Dan itu menjadi suatu masalah bagi masyarakat Kabupaten Tulung Agung. Apalagi ketika saat itu Tulung Agung dan daerah Indonesia lainnya sudah diduduki oleh bala tentara Jepang atau penjajahan Jepang, yang kebetulan Pulau Jawa ini dikuasai oleh tentara ke-16 Angkatan Darat. Salah satu hal yang terpenting ketika pendudukan Jepang adalah masalah MBG pemirsa. Masalah pangan. Pangan adalah nomor 1 bagi Jepang. Kenapa pangan nomor 1 bagi Jepang? Karena saat itu status Jepang ya sedang berperang dengan sekutu pada ya palagan Perang Dunia Kedua. Ya, ketika Jepang menguasai Indonesia, Jepang ini statusnya sedang dalam perang menghadapi Amerika, Australia, ya British, Belanda dan sebagainya pemirsa. Waduh. Otomatis ketika dikuasainya Pulau Jawa ini ya kaya dengan sumber daya alam. Salah satunya sumber daya pangan untuk kepentingan Jepang. Jadi dengan banjirnya Sungai Brantas menenggelamkan areal pertanian di Kabupaten Tulung Agung yang menjadi pusat lumbung tani,
itu bisa menyebabkan pasokan makanan bagi tentara Jepang tersendat. Waduh, yang bisa mengakibatkan Jepang kalah perang nanti. Jadi yang namanya MBG pangan adalah senjata nomor 1 pemirsa. Selain senjata senapan, mungkin peluru. Waduh, ingatlah ya, di luar sana mereka bisa membangun nuklir, rudal hipersonik, ya F-35, waduh, pesawat tempur canggih ya. Kalau seandainya tidak ada makanan, amsyong pemirsa. Jadi energi dan makanan itu nomor 1 pemirsa. Waduh, kenapa Jepang ingin menduduki Indonesia, ingin menjajah Indonesia? Cuman 2 pemirsa yang dicari Jepang di Indonesia. Yang pertama, sumber daya energi, bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara dan sebagainya pemirsa. Waduh, untuk supaya industrinya jalan pemirsa, ya supaya mesin perangnya jalan. Yang kedua MBG pemirsa, pangan pemirsa. Waduh, ternyata Indonesia terutama Pulau Jawa adalah lumbung pangan bagi Jepang. Jadi kalau seandainya pangan ini tersendat, maka angkatan perang Jepang pun ya menjadi melemah pemirsa. Oleh karena itu, ketika mendengar ada berita Tulung Agung terendam air ya dan berubah menjadi rawa, bahkan pertanian pun rusak ya karena tenggelamnya oleh Sungai Brantas, Jepang pun ketar-ketir pemirsa. Waduh, Jepang pun tidak tinggal diam. Untuk mengatasinya, pemerintahan Karesidenan Kediri membangun sebuah terowongan melalui wilayah perbukitan untuk menguras air yang masih menggenangi rawa-rawa di sekitaran Tulung Agung. Ya, rawa-rawanya besar, mirip-mirip dengan rawa Pening saat ini. Ya, jadi kalau seandainya Sungai Brantas ini meluap ya, menenggelamkan rumah-rumah pertanian, mirip-mirip dengan rawa Pening yang ada di Jawa Tengah, di daerah Ambarawa sana pemirsa, tapi lebih luas dari Ambarawa. Waduh, bahkan konon katanya 2/3 wilayah Tulung Agung tenggelam, termasuk alun-alunnya. Waduh, karena dahulu itu bekas rawa, dijadikan kabupaten. Kalau sungainya meluap kembali jadi rawa pemirsa. Mungkin saudara akan bertanya ya, kenapa orang zaman dulu tidak pindah saja ke tempat yang lain? Ingatlah, Tulung Agung kalau tidak jadi rawa itu lumbung pangan pemirsa, lumbung padi. Waduh, jadi tanahnya sangat-sangat subur. Akibat dari letusan Gunung Kelut, ditambah lagi kesuburan dari humus-humus Sungai Brantas pemirsa, lumpur-lumpur Sungai Brantas. Waduh, jadi dengan banjirnya Sungai Brantas dan juga letusan Gunung Kelut, tanahnya menjadi subur, super subur. Cuman yang satu masalahnya adalah ketika terjadi siklus banjir Sungai Brantas ya, itu bisa menyebabkan tenggelamnya lahan-lahan pertanian, berubah menjadi rawa-rawa pemirsa, atau dikenal dengan campur darat. Jepang pun tak tinggal diam. Karesidenan Kediri bertanggung jawab untuk menjaga pertanian di Tulung Agung, karena Tulung Agung saat itu di bawah Karesidenan Kediri. Karesidenan Kediri berencana membuat sebuah terowongan ya supaya airnya keluar ya, terkuras air rawa-rawanya keluar dan mengalir ke Samudra Hindia. Namun sayangnya terowongan itu harus menghadapi 2 gunung pemirsa, gunung atau bukit yang terjal. Waduh, jadi sejak zaman dulu Belanda tak mampu membuat terowongan atau saluran air ke Samudra Hindia. Padahal jarak antara banjirnya campur darat ya, airnya di Tulung Agung dengan Samudra Hindia tak jauh pemirsa. Ya sekitaran antara 20 sampai 30 km pemirsa. Namun terhalang oleh 2 gunung dan 2 bukit pemirsa. Waduh. Atau dalam bahasa Jepangnya Niyama pemirsa. Atau diucapkan yang lainnya Keyama pemirsa. Keyama, Neyama ya, yang benar yang mana nih? Neyama, Keyama. Waduh. Harapannya terowongan kalau dibuat bisa menjaga tanaman padi yang sedang diintensifkan oleh pendudukan Jepang untuk menyuplai pasokan makanan tentaranya di medan perang. Waduh. Menurut sejarawan Universitas Keio dari Jepang, yaitu sejarawan Aiko Kurosawa, pemerkarsa pembangunan terowongan tersebut adalah Residen Enji Kihara, residen dari Karesidenan Kediri yang dipimpin oleh orang Jepang, yaitu Enji Kihara.
Kebetulan Enji Kihara adalah lulusan Akademi Militer Jepang dan sekaligus ahli insinyur yang pernah menjabat Kepala Departemen Pembangunan Kantor Gubernur Jenderal di Taiwan. Waduh, Departemen Pembangunan, lulusan insinyur pemirsa. Waduh, teknik sipil pemirsa. Waduh, jadi residen Kediri. Melihat hal seperti itu, gatal pemirsa. Apalagi disitulah ujinya seorang insinyur ya, bagaimana caranya membuat suatu gebrakan supaya air mengalir dan pertanian terjaga pemirsa. Akhirnya pemerintahan Jepang pun nekat untuk membangun terowongan yang super susah sekali pemirsa. Apalagi peralatan untuk menggali terowongan pada masa itu sangat-sangat terbatas pemirsa. Waduh, akhirnya Enji Kihara sebagai pemimpin Residen Kediri membawahi Kabupaten Tulung Agung ya, memberanikan diri untuk membuat terowongan saluran air untuk mengalirkan air rawa-rawa atau campur daratnya di Tulung Agung ke wilayah Laut Samudra Hindia di sebelah selatan. Akhirnya pembangunan itu dimulai pada Februari 1143. Sebagai pelaksanaan proyek, sebuah koperasi irigasi diorganisasikan di bawah Pangreh Praja yang bertanggung jawab atas pencarian buruh dan pengamanan dana pembangunan. Proyek terowongan ini membutuhkan dana 20.000 romusa dengan dana 750.000 gulden. Sebanyak 300.000 gulden disediakan keresidenan dan sisanya pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16. Karena tidak ada bulldozer dan jarang terdapat dinamit. Kenapa tidak ada dinamit? Padahal kan pendudukan Jepang banyak bom-bomnya. Waduh. Karena dinamit sebagian besar digunakan pada pertambangan yang lainnya. Salah satunya pertambangan batubara di Bayah, di selatannya Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pemirsa. Sehingga kesediaan dinamit untuk meledakkan gunung-gunung yang ada di selatan Tulung Agung sangat sedikit, bahkan tidak ada, pemirsa. Waduh. Salah satu caranya mempekerjakan tenaga manusia yang dikenal dengan romusa. Seluruh pekerjaan dilakukan dengan tenaga manusia atau romusa. Tulis sejarawan Jepang Aiko Kurosawa dalam bukunya Mobilisasi dan Kontrol. Nah, saudara harus tahu dulu apa itu romusa. Mungkin bagi orang Indonesia romusa itu istilah kerja paksa. Tapi sebenarnya tidak benar-benar kerja paksa, pemirsa. Salah satu benar-benar tidak kerja paksa, romusa ini diberi upah, pemirsa. Waduh, dan datangnya sukarela. Waduh. Romusa adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti pekerja wajib militer yang dibayar. Ingat ya, pekerja wajib militer yang dibayar. Tapi entah kenapa jadi pekerja paksa, pemirsa. Yang namanya pekerja paksa, bekerja dipaksa tanpa diupah. Tapi nyatanya dibayar, pemirsa. Waduh. Romusa sendiri dalam bahasa Jepang adalah buruh atau pekerja wajib militer. Pekerja wajib militer yang dibayar. Dalam bahasa Inggris, kata ini biasanya merujuk pada orang non-Jepang yang dipaksa bekerja untuk militer Jepang selama Perang Dunia Kedua. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat memperkirakan bahwa di Jawa antara 4 hingga 10 juta menjadi romusa dipaksa bekerja oleh militer Jepang selama pendudukan Jepang di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Dan banyak di antara mereka yang mengalami kondisi yang buruk dan meninggal atau terdampar jauh dari rumahnya, bahkan ke luar negeri, pemirsa. Waduh. Padahal di Jepang ada dua istilah, ada romusa, ada kinrohoshi ya. Kalau romusa, seseorang masuk menjadi buruh wajib militer, tapi dalam urusan perburuhan, pekerjaan, ungkat angkut, pembangunan konstruksi, ya, tapi bagian dari militer, pemirsa. Waduh, dan dibayar, pemirsa. Kalau kinrohoshi, wajib bekerja
pekerjaan wajib atau buruh wajib, tetapi tidak dibayar. Ingat, tidak dibayar. Biasanya adalah orang-orang tawanan Jepang. Waduh. Jadi seseorang yang ditawan Jepang itu namanya kinrohoshi dan diwajibkan untuk bekerja paksa pemirsa tanpa dibayar, melanggar ditembak pemirsa. Waduh. Tapi kalau romusa kebanyakan adalah sukarelawan ya, yang direkrut ya masuk ya menjadi seorang buruh untuk bekerja di suatu tempat, di pembangunan, entah di pertambangan, pembangunan jembatan, atau termasuk terowongan terusan Niyama ini di Tulung Agung. Waduh, mereka bekerja wajib tetapi dibayar pemirsa. Namun lama-kelamaan nama romusa menjadi jelek pemirsa. Waduh, nama romusa diidentikan dengan pekerja paksa pada zaman Jepang atau sinonim dari kerja rodinya pada masa Jepang. Kalau kerja rodi pada masa Belanda pemirsa. Waduh. Jadi kerja rodi dan romusa ini ternyata sama-sama dibayar pemirsa. Waduh. Sama-sama wajib bekerja. Waduh. Nah, satu hal yang terjadi pada masa romusa adalah seseorang secara sukarela masuk bekerja lalu diberi upah. Namun kalau ada kesalahan itu dianggapnya pengkhianat. Apalagi melarikan diri itu adalah pengkhianat. Salah satu hal bagi Jepang, bagi pengkhianat adalah dihukum mati atau diberi hukuman. Waduh, tidak mencapai target dianggap pengkhianat. Lari dari pekerjaan dianggap pengkhianat. Waduh. Otomatis yang menjadi pengkhianat dihukum mati pemirsa. Dihukum, ada yang cambuk, dihukum mati. Wah, dan banyak sekali hukuman ala militer Jepang yang sangat kejam. Waduh. Jadi intinya ketika seseorang sukarela masuk menjadi romusa, mendaftarkan diri menjadi romusa, secara otomatis orang ini terikat kontrak dengan Jepang ya selama pembangunan. Kalau pembangunannya beres, orang ini bebas. Kalau pembangunannya belum beres, mau tidak mau ya harus beres, sampai mati pun harus beres pemirsa. Waduh. Bahkan romusa ini setara dengan peta atau pembela tanah air. Memang sudah bahas ya episode peta, pemberontakan peta di Blitar oleh Supriyadi yang menghilang ya episode kemarin pemirsa. Apa itu peta? Disamakan juga dengan Heiho ya, tentara pribumi yang direkrut menjadi tentara Jepang. Dan romusa ini bagian dari kemiliteran Jepang, bagian pembangunan pemirsa, bagian pembuatan infrastruktur, bagian buruh pekerjaan, ungkat angkut dan sebagainya pemirsa. Waduh. Nah, di antara romusa ini ada bapaknya romusa pemirsa. Saudara tahu bapaknya romusa? Ternyata bapaknya romusa adalah Bung Karno pemirsa. Waduh, Bung Karno adalah tokoh romusa, tokoh pekerja Indonesia yang bekerja untuk pembangunan bagi tentara Jepang pemirsa. Waduh, yang mungkin hari ini kata romusa ini identik dengan kerja paksa pemirsa. Karena dalam sepak terjangnya romusa meskipun sukarelawan, meskipun tokohnya Bung Karno, romusa menimbulkan banyak kematian pemirsa. Waduh, dan salah satu terkejam pada era pendudukan Jepang. Oleh karena itu pada awalnya orang-orang yang masuk menjadi sukarelawan romusa itu bergembira, seolah-olah kita mendapatkan tugas penting dari negara, seolah-olah kita masuk ke militer ya, aku bangga menjadi tentara. Waduh, padahal notabene ketika sudah menjadi romusa, mau tidak mau harus mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh pendudukan Jepang, termasuk aturan-aturannya yang kemungkinan aturannya sangat-sangat kejam, melebihi kemanusiaan. Kalau tidak sampai target atau juga malas-malasan akan terkena hukuman. Waduh, hukuman yang paling berat adalah hukuman mati pemirsa, hukuman pancung pemirsa. Waduh. Dan yang paling beratnya lagi, satu lagi yang paling berat adalah ketika sedang bekerja menjadi romusa, makanan, kesehatan, wabah penyakit, binatang buas, dan hukuman-hukuman kesalahan ya yang diberikan oleh tentara Jepang itu menyebabkan banyak kematian bagi romusa. Jadi sebenarnya gaji yang diberikan oleh Jepang kepada romusa tak sebanding dengan penderitaan romusa ketika bekerja pemirsa. Waduh. Terkadang meskipun digaji, diberikan upah,
dari manor Jepang, itu uangnya tak sampai ke Romusanya sendiri pemirsa. Waduh, terhambat oleh manor-manor pribumi yang korup pemirsa. Waduh. Jadi yang namanya markup, korupsi ya sudah ada sejak zaman dulu. Kalau zaman dulu sangat-sangat kejam pemirsa. Orang lain yang bekerja, dia mendapatkan upah untuk orang lain disembunyikan, sehingga mereka tidak dapat upah. Melanggar aturan mereka mati pemirsa. Waduh. Jadi yang namanya koruptor sama-sama kejam, sama halnya dengan penjajah ya, makan darah pemirsa, darah orang lain pemirsa. Waduh. Beberapa bulan pertama pekerjaan berjalan lancar dengan mempekerjakan lebih dari 10.000 Romusa per hari. Waduh. Mereka menggeruk tanah dengan alat sederhana yang dibawa dari desa masing-masing. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa linggis, ada yang hanya membawa tongkat, ada yang membawa batu yang diruncingkan, bahkan dengan tangan sendiri karena keterbatasan alat. Mereka mau tidak mau harus membelah gunung, menugar bukit, dan membuat terowongan yang kebanyakan gunung-gunung itu adalah gunung-gunung kars ya, gunung-gunung kapur pemirsa. Waduh, yang terjal sulit, waduh, bahkan membahayakan bagi Romusa sendiri pemirsa. Karena suatu waktu bisa terjadi longsor ya, bisa terjadi tertimpa batu, waduh, bahkan batunya tajam-tajam. Bahkan yang namanya kapur ya bisa terhisap kepada paru-paru dan menyebabkan penyakit pemirsa. Setiap Romusa mendapatkan upah sebesar 0,14 gulden per hari. Waduh, sudah dipotong pajak dan makanan. Sedangkan manor menerima upah 0,38 gulden per hari. Ya, sudah dipotong pajak. Ya, sudah segitu dipotong pajak lagi. Waduh. Kalau saudara bertanya siapakah manornya? Manornya ya bangsa pribumi juga ya, yang mempunyai pangkat yang lebih luhur. Waduh, biasanya kades, sekdes ya. Waduh. Pangreh praja pemirsa. Waduh. Mungkin saudara akan bertanya, berapakah 1 gulden tahun 1142? Kalau dikonversikan ke rupiah ya, dengan bunga inflasinya sampai hari ini, kurang lebih 1 gulden itu sekitar 9.400 rupiah pemirsa. Ini 0,14 gulden atau 0,1 alias 950 perak pemirsa. Waduh, per hari ya. Atau istilahnya 1.000 rupiah per hari pemirsa. Waduh, sudah 1.000 rupiah dipotong pajak pula pemirsa. Ya, dipotong pajak aneh-aneh ya, entah itu BPJS, maaf. Ya, dan juga makan pemirsa, udah dipotong pajak dan makanan pemirsa. Waduh. Jadi mendapatnya mungkin sekitar 500 rupiahan pemirsa. Waduh, 500 rupiah sekarang ya. Dimana kalau 500 rupiah sekarang harga bakwan atau bala-bala saja ya tidak sampai 500 pemirsa. Harga bakwan kan sekarang 2.000, 3.000 pemirsa. Mungkin sepertiganya gehu atau bala-bala pemirsa. Waduh. Shigeru Sato dalam bukunya menerangkan untuk mengerjakan terowongan itu dibuatlah saluran terbuka dengan meratakan punggung bukit. Batu-batu kapur di atas punggung bukit harus dihancurkan, namun tak tersedia cukup bubuk mesiu atau bubuk peledak. Permintaan bantuan kepada Departemen Transportasi Jepang di Jakarta ditolak. Bantuan datang dari Kepala Departemen Industri, Tenichi Koichi. Dia berminat pada proyek terowongan itu yang dia anggap memiliki potensi meningkatkan produksi pertanian. Atas persetujuan atasannya, Yamamoto Moichiro, Tenichi setuju mengalihkan beberapa bubuk peledak yang telah disisihkan dari program pertambangan batu bara di Bayah, Banten Selatan. Tulis Sato dalam memoarnya yang mengutip dari historia.id. Sebelum meledakan bukit, staf residen Kediri menerima informasi dari warga bahwa rawa-rawa itu sebelumnya menjadi landasan bagi Korps Penerbangan Angkatan Laut Belanda. Dan ketika Belanda mundur, mereka membenamkan beberapa bom. Konon menurut warga, sebelum
rawa-rawa ini tergenang air oleh Sungai Brantas, dahulu ini adalah lapangan terbang darurat Belanda, pemirsa. Ketika Belanda mulai kalah terhadap Jepang, lapangan terbangnya ini dibenami banyak sekali bom. Waduh. Mendengar informasi tersebut, ya, Residen Kediri tersebut memerintahkan tentara Jepang untuk menyisir area-area rawa-rawa yang diduga lapangan terbang. Ternyata mereka menemukan banyak sekali bom, di antaranya ada 23 bom. Dan ternyata bom itu berdaya ledak tinggi, pemirsa. Waduh. Dan cocok untuk meledakkan sebuah gunung atau membuat terowongan. Selain dari bom-bom yang ditemukan di rawa-rawa tersebut dan juga bom yang berasal dari Departemen Industri Jepang, bom-bom untuk pembangunan kanal Niyama ini juga ada dari sumbangan orang-orang Tionghoa, yaitu dealer-dealer bahan peledak milik seorang Tionghoa disumbangkan untuk membuat terowongan ini sebesar 10-20 ton bubuk peledak kuning. Ya, bubuk peledak kuning ini ya kalau diledakkan di kertas itu menjadi petasan, pemirsa. Waduh. Dan ini adalah bubuk peledak yang cocok untuk dibuat bom-bom dinamit, pemirsa. Waduh. Di balik banyaknya Romusa yang meninggal, Residen Kediri tak tahan melihat para Romusa meninggal. Ternyata ada rasa manusiawi, pemirsa. Waduh. Bapak NG Kihara, Residen Kediri ini tak tahan melihat banyak Romusa yang meninggal sia-sia. Bahkan dengan menggunakan tangan Romusa saja itu pembangunan tak bisa jalan, pemirsa. Ya, lambat jalannya. Otomatis kalau ingin cepat-cepat membutuhkan bahan peledak dan alat-alat berat untuk melubangi gunung tersebut. Maka NG Kihara ya dar-der-dor, pemirsa, mencari sumbangan alat-alat termasuk sumbangan bahan peledak, pemirsa. Waduh. Salah satunya NG Kihara meminta bantuan kepada Sangyo Co. Ltd. Waduh, yaitu Departemen Administrator milik militer Jepang di Jakarta. Yaitu untuk meminjamkan mesin pengebor dan kompresor. Departemen militer di Jakarta pun ya akhirnya merespon dengan mengirimkan seorang kapten angkatan darat dan seorang insinyur sipil yang berpengalaman dalam pembangunan terowongan. Beliau juga yang bisa membangun terowongan di wilayah-wilayah Jepang. Jepang saat itu ya banyak terowongan, bisa. Pembangunan terowongan pun dimulai pada Oktober 1943. Residen Kihara antusias. Dia sering bekerja di lokasi konstruksi, menggunakan bor dan mengatur dinamit sendiri. Ya, bahkan NG Kihara sendiri yang mengatur dinamit. Padahal beliau adalah seorang residen, pemirsa. Sampai pada satu kesempatan dia keracunan gas yang dihasilkan oleh ledakan di dalam terowongan itu dan harus dibawa keluar dari terowongan itu. Tulis Bapak Sato yang memang kutip dari historia.id. Kalau keresidenan terkena gas beracun sakit dibawa ke rumah sakit, pemirsa. Lain halnya dengan Romusa, entah dibawa kemana tuh. Waduh. Pembangunan menghadapi kendala. Masalah dana bisa diatasi, tapi mobilisasi Romusa tersendat, bahkan berkurang. Selain karena berlokasi di daerah tertutup rawa dan hutan penuh binatang buas, bahkan diyakini rawa itu berhantu dan roh jahat. Jarang ada orang yang mau melewatinya, karena di situ tempatnya hal-hal mistis. Ya, yang konon katanya bisa masuk ke dimensi yang lain, pemirsa. Waduh. Dan juga merebaknya malaria. Sehingga banyak Romusa yang hilang atau meninggal atau ditemukan sudah bertulang, pemirsa. Waduh, bahkan ditemukan sudah tidak ada kepala karena dimakan binatang buas. Binatang buas di rawa-rawa itu macam-macam, dari buaya sampai harimau Jawa, pemirsa. Waduh. Penduduk juga mendapatkan kabar bahwa pekerjaan itu sangat berat. Beberapa Romusa tinggal tulang terbungkus kulit. Banyak yang sakit, bahkan meninggal. Pangreh Praja dan pejabat desa dikerahkan dan diberi kuota khusus untuk merekrut Romusa.
Untuk memenuhi kuota itu, mereka melakukan bujukan bersifat memaksa. Jadi setiap kepala desa, setiap desa harus mengirimkan ya minimal 500 orang untuk Romusa, entah itu kakek-kakek, anak muda, anak-anak, wanita atau laki-laki atau Betty ya, maaf ya. Pokoknya harus ada 500 orang. Waduh, kalau tidak ada 500 orang, seluruh keluarga kepala desa yang harus ikut. Waduh, ada yang desa mengirimkan 500 orang, ada yang desa terpaksa ya mengirimkan keluarganya sendiri untuk menjadi Romusa. Bahkan kepala desanya sendiri karena kuota Romusanya kurang pemirsa. Waduh, kalau ada desa yang tidak mengirimkan sebanyak yang ditentukan oleh Jepang menjadi Romusa, maka siap-siaplah kepala desa itu dihukum. Salah satu hukuman yang terberat adalah hukuman pancung, karena kepala desa ini dianggapnya pengkhianat oleh Jepang pemirsa. Waduh. Target awal pembangunan terowongan rampung awal Juni, tapi meleset jadi Juli 1944. Terowongan itu yang dalam bahasa Jawa disebut tumpak oyot atau akar gunung. Dalam bahasa Jepang Nishida. Penterjemah yang bekerja di Presiden Kediri menjadi Neyama. Waduh, Nishida jadi Neyama. Apa itu Neyama? Ne artinya akar, Yama berarti gunung. Di antara penduduk lokal dan para buruh yang dimobilisasi membangun terowongan itu menyebutnya Neyama Romusa atau pembangunan terowongan oleh Romusa. Tulis Bapak Sato dalam historia.id. Di balik kejamnya pembangunan terowongan Neyama yang memakan korban jiwa bagi Romusa, tulis Aiko Kurosawa, seorang sejarawan Jepang, ya menulis, di balik kekejaman terowongan Neyama yang ada di Tulung Agung, Neyamanya Romusa membuat petani di wilayah tetangganya terbebas dari banjir. Tapi terowongan itu membawa akibat yang tak diperhitungkan sebelumnya, di mana kalau Tulung Agung dan juga Blitar terbebas dari banjir ketika Sungai Brantas meluap, bahkan rawa-rawanya hilang pemirsa. Waduh, sehingga pertanian yang ada di Tulung Agung ya tidak merasa khawatir lagi dengan luapan Sungai Brantas. Jadi kalau meluap, air sebagiannya akan terbuang ke terowongan Neyama dan terbuang ke lautan selatan atau Samudra Hindia pemirsa. Waduh. Namun yang tak diperhitungkan adalah dengan dibentuknya dan adanya terowongan Neyama ini, daerah Nganjuk dan Kediri Utara yang biasanya tidak kekurangan air ketika musim kemarau, ternyata ketika musim kemarau menjadi kekeringan pemirsa, kekurangan air. Ternyata ya, di baliknya rawa-rawa di Tulung Agung itu adalah tempat menyimpan air pemirsa. Waduh. Jadi zaman dahulu alam ya memproses bahwa Tulung Agung ini adalah tempat menyimpannya air. Ketika musim hujan tiba, Sungai Brantas meluap, ya, wilayah Tulung Agung ini menjadi rawa-rawa, bahkan menjadi danau, mirip-mirip dengan yang ada di Ambarawa, yaitu rawa pening, tapi sangat luas sekali pemirsa. Waduh. Ketika musim kemarau, air tetap mengalir ke utara. Dari mana? Dari rawa-rawa ini pemirsa. Waduh. Sehingga daerah Nganjuk, daerah Kediri Utara, ya daerah Mojokerto, Jombang, waduh, terbebas dari kekeringan pemirsa ketika musim kemarau. Namun semenjak adanya terowongan Neyama ini, musim kemarau Sungai Brantas menjadi kecil, ditambah lagi kekeringan pemirsa. Waduh, sulit air pemirsa. Waduh. Terowongan tersebut masih bekerja baik hingga Jepang angkat kaki dari Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, terowongan ini ternyata berfungsi baik pemirsa untuk mengatasi banjir. Namun kerusakan terowongan ini muncul setelah terjadi banjir bandang pada tahun 1955.
banyak bagian-bagian terowongan ambruk pemirsa. Waduh, menutupi terowongan, menutupi saluran terusan Niama ini pemirsa. Waduh. Sehingga Tulung Agung kembali kebanjiran, kembali menjadi rawa-rawa. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia menyadari bahwa pentingnya terowongan atau terusan Niama ini. 4 tahun kemudian, akhirnya terowongan ini dibangun kembali sebagai bagian dari proyek pembangunan umum Sungai Brantas dan dibiayai dari dana rampasan perang Jepang sebesar 1.972.000 US dollar. Waduh. Jepang yang dahulu membangun pembangunan Niama ini dengan kerja Romusa. Setelah Indonesia merdeka, Jepang pun ternyata membangun kembali Niama ini. Waduh. Dengan konstruksi modern pemirsa. Waduh. Proyek ini digarap 2 perusahaan konstruksi Jepang, yaitu Nippon Koei dan Kashima Kasetsu, di bawah pengawasan Departemen Pekerjaan Umum. Pekerjaan pun selesai pada April 1161. Jadi meskipun Indonesia sudah merdeka, Jepang tetap bertanggung jawab pemirsa. Apalagi Jepang punya dosa ketika Jepang menjajah Indonesia. Salah satu penebusan dosanya, kepada bangsa Indonesia, yaitu membiayai terowongan Niama, memperbaiki terowongan Niama ini. Karena penting bagi Indonesia, terutama bagi masyarakat Tulung Agung. Meskipun terowongan yang dibuat pada tahun 1161, yaitu renovasi dari zaman pendudukan Jepang pada masa lalu, banjir selalu terjadi lagi pemirsa. Waduh, salah satu penyebabnya terowongannya terlalu sempit pemirsa. Waduh, terlalu kecil dan terlalu satu jurusan pemirsa. Waduh. Ketika pada masa pemerintahan Soeharto, Pak Harto terpikirkan untuk membuat terowongan yang kedua yang lebih besar, bahkan 5 kali besar dari terowongan sebelumnya pemirsa. Di terowongannya harus lebih besar lagi pemirsa dan lebih modern lagi. Karena terowongan Niama dianggap belum cukup menangani banjir di Tulung Agung, terutama banjir Windor. Setiap 8 tahun sekali, jadi setiap 8 tahun sekali banjirnya besar pemirsa. Waduh. Pemerintah Orde Baru membangun Niama II yang diresmikan pada tahun 1186. Niama kini menjadi objek wisata karena pemandangan dan terowongan drainase besarnya melewati gunung. Namun di balik keindahan itu, ratusan bahkan mungkin ribuan Romusa menjadi korbannya. Nah, saat ini ada 2 terowongan Niama. Yang pertama Niama I atau dikenal dengan Niama Romusa. Niama yang dibuat pada masa era Romusa dan diperbaiki tahun 1161. Yang kedua, Niama II yang dibangun pada masa pemerintahan Bapak Harto tahun 1186, di mana Niama II ini lebih besar Sehingga Niama II ini adalah tulang punggung mengatasi banjir di Tulung Agung. Sedangkan Niama I sebagai saluran cadangan pemirsa. Terkadang Niama I tidak digunakan kembali hari ini pemirsa. Waduh. Jadi saat ini Niama I tidak digunakan lagi. Menjadikan sebuah objek wisata, objek sejarah, perjuangan bangsa, di mana pada masa lalu ada peristiwa Romusa, ribuan Romusa yang bekerja untuk menunggar gunung pemirsa. Waduh.